Gue mau nanya nih, kasus glorifikasi Saiful Jamil yang terjadi, artis pelaku pelecehan seksual terutama terhadap anak selanjutnya pantas lagi jadi public figure apa enggak? Gue sulit menjawab sekarang ini ya. Ada orang yang bilang ini menutupi atau upaya pengalihan isu supaya kasus bullying di KPI, kasus pelecehan di KPI tertutupi. Tanggapan lo gimana? Kenapa sekarang film kartun kayak apa sih Suzuka ya, Kemah pakai bikini di blur? Itu KPI kurang kerjaan apa gimana sih bro? Nah sekarang gue tanya, sebagai ketua KPI, ya. Pernah nonton bokep nggak bro? Pernah nonton kayak gitu. Oh, direkod deh Oh iya. Cantikan mana Mia Khalifa sama Mia Abi? Gue mau nanya nih, kasus glorifikasi Saiful Jamil yang terjadi di 2 hari ini, ada orang yang bilang ini menutupi atau upaya pengalihan isu supaya kasus bullying di KPI, kasus pelecehan di KPI tertutupi. Tanggapan lo gimana? Gini ya, gue nggak tahu Saiful Jamil itu keluar dari penjara, gue juga nggak tahu. Lo kenal Saiful Jamil? Sebenarnya gue nggak kenal Saiful Jamil, terus terang gue nggak kenal. Nggak kenal Saiful Jamil, gue baru kenal ya setelah gue cek dia suaminya Dewi Persik mantan ya. Iya. Ya oh ini itu orangnya, cuma gue nggak kenal seperti gue kenal lo misalnya, seperti gue kenal Iwan Fals misalnya. Jadi gue memang nggak kenal dia. Berarti gue ngetop ya bro ya? Ya lu lebih ngetop dari dia di mata gue. Iya. Ya nggak kenal dia gitu loh, nggak kenal Saiful Jamil, nggak kenal deh gue. Nggak kenal. Oke, jadi dengan gayanya juga gue nggak suka, gaya dia gue nggak suka. Oke, secara personal lo sebagai Agung lo nggak suka? Bukan secara gue kan ada orang gayanya tuh gue suka kayak Iwan Fals kalau. Oh, maksudnya bukan suka, bukan berarti lo bukan aliran tontonan lo bukan? Bukan. Gue nggak ini. Cuman ya itu kan hak pribadi orang ya. Ya gue nggak suka aja sih. Bapak gue nggak kenal aja. Bukan tontonan lo ini. Iya gue nggak kenal. Iya. Bukan artis yang lo tonton lah gitu ya? Iya, bukan artis yang gue tonton. Jadi gue nggak kenal dong karena gue nggak. Gitu. Emang Instagram gue pajang, gue tuh nggak kenal Saiful Jamil. Oke, ini gue pengen tanya nih. Ini ada di Instagram, lo ngejawab pertanyaan netizen nih, ya kan? Saiful Jamil jangan dikasih tampil di TV dong Pak. Terus lo jawab, Saiful Jamil siapa sih, saya nggak kenal. Iya. Gimana tuh? Iya, mau kenal. Iya. Terus kan gue nggak tahu berita di televisi itu kan. Emang gue nggak kenal siapa Saiful Jamil. Karena Saiful Jamil tuh mantannya gergaji atau gue yang gergaji apalagi. Lo nggak kenal, lo baru tahu gara-gara ini heboh nih. Yes. Nih, lo ada lagi, Pak, udah makan belum? Terus lo jawab belum. Lu iseng banget nih jawabin netizen. Nah jadi gini, netizen ini kan butuh jawaban lah. Iya. Gue ngeliat IG, banyak banget IG pejabat ataupun ketua lembaga. Ketika dia dibully atau ditanya nggak pernah jawab. Iya. Gue jawab, gue terangin. Oke. Dengan GG gue lah. Oh sekarang gue sih jawab, anggapnya gue netizen gue tanya. Netizen, oke. Oke, sekarang nanya, kenapa sekarang film kartun kayak apa sih Suzuka ya? Kan lagi pakai bikini di blur. Itu KPI kurang kerjaan apa gimana sih bro? Aduh, gue pusing banget nih. Coba gue jawab, gue netizen nih. Iya. Jadi gini, ini buat netizen semua ya. Iya. Gua waktu jadi ketua KPI itu di 2019, gue diundang ke TV swasta. Iya. Diundang. Terus gini, Pak, ini ada gambar Suzuka sama Nobita. Iya. Suzukanya di blur. Iya. Karena pakai bikini. Gua kaget. Terus dikasih, Pak, ini ada patung Pak di blur. Iya. Gua kaget. Ini bener nih ada, gue tanya, bener Pak? Buset deh. Nah, kita tuh nggak pernah ngeblur bro. Ya TV, tapi kan TV ngeblur kan gara-gara ketakutan yang itu dia. Iya. Kenapa ketakutannya itu nggak berdasar menurut gua. Tapi gini bro, pengalaman gue sebagai artis di TV, kadang-kadang TV itu atau artis itu melakukan sesuatu itu kadang-kadang gini, banyak dulu ya, zaman dulu ya, pasal-pasal P3 SPS yang akhirnya jadi pasal karet bro. Jadi kayak ada suatu teguran yang diperuntukkan oleh program TV tertentu yang akhirnya secara aturan pun di P3 SPS kayak disambung-sambungin bro. Ya, jadi gini. Jadi takutnya kena pornografi atau vulgar ya, sesuatu yang vulgar. Gini, yang nggak boleh di blur tuh ada dua ya. Yang pertama rokok harus di blur. Harus di blur ya. Rokok. Jadi nggak boleh tuh. Walaupun jam tayang 10 malam.
Iya, jam Iya. bioskop di blur. Semua jam tayang Iya, iklan rokok dibatasi. Iya, Iya. hanya boleh jam 10 malam ya. Itu pun kalau ada Itu gue setuju. Iya, jadi Iya. nggak boleh ada iklan yang menunjukkan orang merokok. Iya. Kalaupun ada harus di blur. Iya. Dan harus dibarengi diakhiri dengan peringatan bahaya merokok, Iya. kanker, bla bla Iya. bla bla begitu. Satu. Yang kedua kalau ada kayak korban pembunuhan berdarah, Iya. kayak korban gempa bumi, tsunami itu nggak boleh di shoot korbannya. Di Jepang Iya. lo lihat tsunami, gempa bumi itu banyak banget korban jatuh, nggak pernah TV mereka bersih dari shoot korban. Ini di luar negeri TV pun begitu. Iya, itu cuma dua itu. Dua. Jadi kenapa sekarang di Indonesia ada pakai bikini aja di kolam renang di blur? Oh kalau bikini di kolam renang boleh kan? Gue pernah Iya. ditanya tuh sama netizen Bu Siti kalau nggak salah. Iya. Dia ngadu ke KPI. Ya ada Bu Siti tuh cari tuh di. Iya. Iya. Minta di blur orang pakai Siti orang pakaian kerjaan itu, renang, iya. pakai pakaian renang Nah, di boleh pantai, ya boleh lah. Iya. Gua sampai capture netizen bilang gini, emang harus pakai karung goni? Tidak pakai jas Iya. hujan. Jadi andai kata gue buat program sinetron nih, ada adegan berenang di kolam renang pakai bikini boleh nggak bro? Ya boleh. Asal di kolam renang kan? Di kolam renang. Iya. Nah jadi gini, kalau ada kartun, Iya. Iya. itu nggak usah di blur, patung itu nggak usah di blur, Iya. nggak usah di blur. Nah kalau misalnya gini, lu pengen menampilkan orang yang seronok, gitu, itu kan kamera bro, jangan juga kamera lu mengeksploitasi, menyorot misalnya, umpamanya nih mohon maaf, ya daerah-daerah tertentu disorot kayak gimana di situ Iya. mulu kan juga nggak pas, itu pasti ditegur oleh KPI. Kalau disorot di close up begitu via zoom, ya kalau lu netral aja apa nggak masalah, cuman kalau lu menimbulkan keerotisan apalagi di jam tayang anak nggak boleh. Iya. Nah kalau yang seperti itu di atas jam 10 ditaruhnya tuh lah. Pertanyaan gue selanjutnya bro, ini Iya. bukan di zaman lo nih, zaman sebelumnya. Ciuman udah pasti nggak boleh dong bibir. Pasti nggak Nah, boleh, iya. pasti ya. Gini bro, Iya. sekarang ini kita mau revisi. Iya. Sekarang kan nggak boleh tuh Iya. ciuman, tapi kalau dalam hal kayak kebudayaan, ya misalnya begini, di Inggris itu kan kalau habis nikah ciuman. Ya masa lu blur sih kayak gitu. Nah satu hal ini yang mengganggu gue nih bro. Gue ingat Iya. banget ini bukan program gue. Iya. Ada program tetangga ya. 2 kali teguran yang sama. Ciuman antara ibu dan anak balitanya cuma gitu doang. Itu di mana? Ditegur. Tahun kapan itu? Sebelum lo. Alasan. Nah itu padahal anak sama ibu lo. Ntar gue cek. Tapi sampai sekarang gue terbersit dan gue akhirnya jadi patokan kita nggak boleh ya. Walaupun cinta sama mama juga jangan sampai begitu di TV. Tapi sampai sekarang gue nggak ngerti aturannya itu kan Makanya nggak ada coba. sensualnya nggak ada. Iya, coba gue cek ya. Iya, Gue cek iya, kan. iya. Ini kan baru dari lo Iya, ya. iya. Cuman kalau itu terjadi aneh juga. Iya. Gue sendiri gue bingung. Iya. Ibu sama anak ciuman. Iya, cuman bukan cuman French kiss ya. Iya. Ciuman semua gitu. Iya. Cuman bibir no bibir bukan pipi. Iya. Iya. Itu kan hal yang wajar ya. Itu yang menurut gua ketakutan-ketakutan yang berlebihan dari TV atau pelaku seni terhadap pasal-pasal yang akhirnya jadi kayak pasal karet, bro. Iya. Oke, jadi gini. Iya, iya. Sekarang ini kita mau merevisi Iya. P3SPS. Iya. Jadi P3SPS ini kan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran kayak abu-abu lah. Iya. Jadi yang menurut lu tadi karet atau apa itu nanti kalau bisa kita revisi. Iya. Jadi nggak lagi menjadi multi interpretasi. Jadi Iya. interpretasinya tunggal. Gue setuju tuh. Gue pegang omongan itu, bro. Siap, lagi proses nih. Karena hipnotis itu dilarang gara-gara apa, bro? Waktu dulu YKS bikin acara hipnotis sama Ferdian, terus tiba-tiba dia menghipnotis orang yang ngatain almarhum seorang pelaku seni, jadi seolah-olah bukan mengidentifikasi kalau melihat ini jadi kayak anjing ya kalau nggak salah, ngerti gitu kan. Akhirnya itu kan timbullah protes dari LSM yang ada keluarga yang bersangkutan. Iya. Akhirnya pada saat itu semua hipnotis di berantas nggak boleh tayang. Padahal hipnotis gue dulu nggak masalah, nggak merugikan siapa-siapa. Jadi nah itu yang gue bilang kenapa semua disamaratakan ya gitu. Iya. Jadi gue ingat itu gara-gara itu. Iya, karena gini. Gara-gara ramai di berita nasional. Iya, karena ada pasal yang tidak boleh mewawancari orang dalam keadaan tidak sadar. Sebelumnya nggak pernah terjadi, bro. Iya. Akhirnya pasal itu dijadikan acuan buat itu. Iya, Padahal jadi mewawancara orang tidak sadar kan. jadi standar kan. Dalam arti kata misal polisi bikin BAP orang tidak sadar gitu kan, orangnya keberatan. Iya. Nah kalau ini kan akhirnya makanya merugikannya gini. di mana gitu. Kayak gini, kita Iya. itu hipnotis itu yang dulu yang gue Iya, baca sih iya. riwayatnya itu, yang ngomongnya tuh ngaco. Iya. Yang kayak gue bilang, aduh saya nggak suka sama
abang ini karena abang ini letoy, misalnya begitu. Gue nggak Iya. tahu lah ngomongnya apa lah. Nggak, awalnya bukan itu bro, awalnya gara-gara acara kayak situ. Tapi kan juga ada yang ngomong kayak gini kan, ada nggak sih? Tapi enggak, yang pas saat gue itu, gue tidak pernah sekalipun kena teguran. Oh gitu. Karena gue tahu norma, tahu batasan. Oke. Dan orang yang bersangkutan pun setelah itu setuju untuk ditayangkan, dan gue bukan siaran langsung kan. Iya. Habis itu ada Makanya dia gini, ada iya, apa gitu ya. Makanya gini, Hmm. yang penting hipnotis itu kan atau hipnosis atau paralisis ya, Iya. apa istilahnya gue nggak tahu. Iya. Ya itu boleh, tapi untuk kepentingan tadi kesembuhan. Iya. Ya misalnya gue takut dengan ular, di hipnosis gue sembuh, itu nggak apa-apa. Iya. Jangan di hipnosis lu kemarin ngapain aja sama dia, oh gua itu, ah itu kan juga jelek-jelekin orang bro. Apa beda sama infotainment? Infotainment tuh adalah kadang-kadang kan orang wawancara si artis A nih. Oh iya, suami gua nih, dasar gua mantan suami gua dulu begini-begini, orangnya nggak ada diomongin. Habis itu reporternya datang lagi ke suaminya di tempat yang beda. Dia ngata-ngatain lagi istrinya. Ya jadi gini, itu nanti kita lihat Iya. kadarnya bro. Iya, iya. Kadar. Iya, iya. Jadi kalau misalnya udah kelewatan, ngomongnya sudah semakin dalam, pasti kita tegur. Nah intinya gue setuju Kadar. kayak begitu, harus kadar bro kali ya. Iya. Karena intinya kalau gue itu program gue dari dulu kan si A dan si B ada di situ. Iya. Dan intinya abis itu kita edit apa yang tidak mau ditayangkan. Abis itu duanya keberatan nggak? Iya. Dan abis itu selalu kalau acara program gue pasti ada pembelajarannya. Iya. Misalnya gini bro, Iya. ada perempuan nangis. Iya. Gua di KDRT. Kita pernah nggak berikan Iya. sanksi? Iya. Kenapa? Karena komitmen kita terhadap hal-hal seperti ini. Iya. Nggak boleh lagi ada KDRT. Iya. Iya. Gitu. Iya. Di rumah tangga nggak boleh ada lagi pemerkosaan di rumah tangga. Iya. Kita biarkan, itu yang namanya kebijaksanaan Iya. komisioner. Iya. Iya. Kayak gitu bro. Oke, jadi kita tunggu nih revisi P3SPS, mudah-mudahan pakai logika dan pakai akal sehat dan disesuaikan dengan keadaan zaman bro ya. Iya. Karena Indonesia ini kan juga bukan negara terbelakang bro ya. Iya, jadi gini. Iya, hipnotis di luar negeri Kalau jadi boleh hiburan gitu, loh bro. Tren Iya. di banyak negara Iya. itu istilah yang mungkin kurang tepat juga, Iya. liberal ya. Iya. Liberal artinya ada kebebasan, hak asasi manusia itu muncul Iya, dalam iya, setiap iya, tayangan. iya. Namun juga diimbangi dengan penguatan misalnya pada pertama perempuan, Oke. perlindungan Perlindungan perempuan, perlindungan penguatan pada perlindungan anak, Yes. penguatan pada disabilitas, ya, penguatan pada konsep-konsep tertentu kayak KDRT itu Iya. muncul tuh, kekuatan pada hak minoritas. Iya. Ini akan kita buat seperti itu. Jadi nanti betul-betul kita melihat tayangan yang berkualitas. Insya Allah begitu bro. Ya, semoga begitu. Oke. Sama satu lagi bro, lu setuju nggak? Kalau terjadinya kayak pembunuhan, terus kejahatan, itu akibat pengaruh TV, setuju nggak? Bisa juga. Buat apa ada bimbingan orang tua? Lo lebih setuju karena pengaruh TV apa karena orang tua tidak bisa mendidik anaknya? Nih, ada beberapa agen sosialisasi. Iya. Yang pertama orang tua. Iya. Orang tua kan. Iya. Jadi yang pertama kali itu anak lahir pasti orang tua. Iya. Ketika dewasa ada pendidikan. Iya. Tempat pendidikan. Iya. Lu sekolahin anak lu di mana pasti berbeda karakternya. Iya. Itu agen sosial pendidikan. Jadi ada orang tua atau keluarga, ada pendidikan, ada teman pergaulan, bro. Iya. Iya. Gue dekat sama lu, mungkin gue akan jadi kayak lu Iya. dibanding gue ngikut orang tua gue. Iya. Misalnya Iya, begitu. iya, iya, iya. Nah, yang keempat itu media. Iya. Media ini banyak, bro. Sekarang ya, bukan hanya TV, radio, YouTube juga YouTube media. menurut gue lebih berbahaya dari TV bro. Makanya jadi gini, ini kan agen Iya, sosialisasi. iya. Yang paling dominan mana? Dulu yang paling dominan tuh TV, bro. Iya. Makanya TV itu dapat mempengaruhi orang untuk berlaku seperti di TV, Iya. membunuh. Iya. Nah ini kan yang kemudian Iya. dalam konteks tadi yang Iya. SJ yang lu Iya. tanya ke gua, Iya. ada pengaruh nanti ke situ misalnya Iya. gitu, ada pembiaran di situ. Nah makanya kita jaga. Cuma sekarang di milenial itu banyak menonton YouTube. Nah lo setuju nggak? Lebih bahaya YouTube apa TV gue tanya sama lo? Ya gue nggak bisa jawab, butuh Iya. riset. Tapi dua-duanya itu bisa punya pengaruh kepada pribadi seseorang. Karena kan TV ada sensor bro. Lu tau nggak TikTok? Ada KPI. Iya, TikTok itu Iya. di-ban ya pernah, bahkan di Italia karena Nah. menyebabkan orang bunuh diri. Iya. TikTok Iya. Nah. di India pernah di-ban. Bayangin. Jadi lebih parah sosial media kan bro. Lah kalau ngeliat kasus-kasus di Iya. banyak negara Iya. seperti itu. Kalau gue justru nih, walaupun gue sering ditegur KPI, gue musuh-buyutan KPI, tapi gue orang yang menghargai KPI karena menurut gue TV itu lebih beradab dan lebih bermoral Yes. dibanding
Nah, sosial media gini, karena ada orang- KPI dari sensor. Orang sering salah Gue begini. bukan ngejilat bro ya, gue apa adanya bro. Enggak. Netizen tuh suka bilang begini, netizen aneh, bilang begini. Wah, konten TV kalah sama konten di TV streaming. Karena KPI ya, bukanlah. Kan modal TV streaming lebih gede, dia memproduksi konten mirip Yeah. film Hollywood lu. Gua nggak usah sebut lah TV streaming, Yeah, bukan yeah. langganan juga. Iya. Kan sama gue sering tuh kita Yeah. WA, wah film ini keren Yeah. banget. Yeah. Gue nonton juga kan. Iya. Nah itu kan biayanya gede bro. Yeah. Sementara gue nggak tahu, mungkin biaya produksi kita besar banget, tapi kita nggak punya modal untuk mewujudkan seperti itu. Tugasnya apa tuh pemerintah? Nah ini PR kita bersama Yeah. lah, ya intinya siapa sih nggak suka kalau kemudian televisi kita maju punya konten yang bagus seperti TV streaming. Tapi sekali lagi Yeah. ini modal bicara. Iya. Nah, ya nggak bisa disalahin TV juga kalau dia nggak punya modal, atau KP kan cuma ngasih rambu. Ini rambunya. Iya. Lu mau buat kualitas seperti apa silakan, tapi lu harus rambu ini. Iya. Jangan sampai misalnya lu buat sinetron yang merokok, itu Iya, rambu. iya, iya. Jangan sampai lu eksploitasi melecehkan perempuan, ada rambunya. Gus, kalau gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi bro, gue sebagai orang tua, gue lebih khawatir anak gue nonton di YouTube. Sama. Di TV nggak ada gitu, nggak ada bro. Nggak ada. Aduh lu Di ngomong. YouTube nggak, nanti kita beat bro. Iya. Tapi di YouTube itu dengan gamblangnya keluar bro daripada youtuber bro. Aduh, gua tuh sering dapat pengaduan ya. Iya. Sering dapat pengaduan dari ibu-ibu. Iya. Itu dong tolong konten ini gua lihat kan, karena kan TV itu kadang-kadang punya platform juga di internet. Iya. Dan kadang-kadang kontennya beda tapi ditaruh nama TV-nya. Iya. Pas gua cek nggak pernah di TV, di YouTube ngomongnya YouTube. kasar banget. Sama orang sering ngatain gue di netizen bro. Uya acara lo nggak bermanfaat, nggak guna gitu kan. Itu di Instagram gua baru dikatain. Itu yang ngatain gue lebih nggak bermanfaat. Kalau di acara TV gue nggak pernah ngatain orang. Gue ketawa aja, cuman akhirnya bro prosesnya. Anak-anak gue kan YouTuber juga. Si Iya. Nino udah 4 juta subscriber, keren. Cita udah 3 juta juga. Anak gue akhirnya berbekal P3 SPS, tetap anak gue norma-norma yang berlaku di YouTube itu adalah Nah ini norma ini TV bro. bagus. Gua luar biasa. Gua Iya. ngeliat keluarga lu, anak lu tuh bisa jadiin contoh buat orang. Iya walaupun anak gue konten yang ngeprank, tapi ngeprank gue nggak ngerugin orang. Iya. Nah di Kanada itu bro Iya. ada namanya literasi digital. Iya. Nah di-insert ke Iya. kurikulum Iya. dari SD sampai Iya. SMA. Iya. Nah gue ingin itu juga di sini. Jadi kalau literasi digital, ya insert ke P3 SPS Iya. masuk tuh. Iya. Dari sekolah sampai dia lulus, nanti dia ketika membuat konten tuh sudah bagus, nggak lagi Setuju. Itu mungkin yang harus dilakukan pemerintah. Literasi digital menginsert kurikulum literasi digital itu ke dalam sekolah. Makanya anak gue nih Cinta Nino bakal kuliahnya film sama TV di Amerika bro. Keren, Tapi kalau mumpung mudah-mudahan nanti bisa memberikan ilmunya di Indonesia bro. keren, keren banget. Itu. Nah ini pertanyaan berikutnya bro. Sebagai ketua KPI, gue sering ditegur sama KPI. Bisa dibilang, nah gue masih sampai bertanya-tanya. Sentimen banget sih orang KPI sama Uya-Kuya. Kayak gue punya salah apa? Padahal gue tuh orang yang lebih ngikutin norma. Gue nggak pernah ngomong kasar. Iya. Gitu. Cuman kayak gue ditegur mulu gitu. Nah sekarang gue tanya, lu pernah nonton acara gue? Pernah? Suka nggak acara gue sebagai ketua KPI? Iya. Nggak suka? Nggak suka. Bini lo suka nonton acara gue nggak? Suka. Suka? Iya. Apa kata bini lo? Keren. Waktu gue mau ketemu ya bini gue wah seneng banget. Oke, gue mau nanya dulu, lu nggak suka sama acara gue kenapa? Gue tanya. Ya gue nggak suka, emang nggak suka tayangan kayak gitu. Nggak Kak. suka drama-drama, Iya, ribut-ribut nggak ya kan? suka. Oke, nah bini lu kenapa suka? Ya gue nggak tahu. Mungkin ya bini gue suka aja, gue nggak ngerti gue nggak tanya. Oke, bini lu orang pendidikan kan? Pendidikan. Orang terdidik kan? Iya, bahkan S2 di Amerika deh. S2 di Amerika. S1 di Amerika, S2 di Suka nonton acara gue. Suka. Apa kata bini lu? Ya dia suka aja nongkrongin. Kadang-kala waktu itu lu punya acara malam jam 10. Garis tangan, iya. Iya, dia nonton dia. Itu acara gue jujur nggak suka bro. Bahkan aja nggak suka. Gue nggak suka sama acara gue garis tangan Bini itu gua bro. suka. Cuma gue terpaksa bukan karena gue dibayar mahal. Bini Iya. gue sampai. Iya. Udah ini. Oh, manggil gue beb, jangan ditegur ya. Ah udah tegur aja. Dan gue ditegur bro. Tapi waktu lo tegur acara garis tangan gue itu, gue nggak ngelawan bro. Emang yang Emang tegur salah. itu emang benar salah. Emang salah. Ya udah gue nggak suka pada saat itu bro. Sama yang tayangan episode itu. Iya. Gue sebagai host gue perang batin, gue gak suka nih. Iya. Ditegur ya syukurin. Tegur. Ya nggak apa-apa bro. Tapi bini lo suka kan? Suka. Nah ini jadi ibaratnya siapa bilang kalau nonton acara Uya-Kuya bukan orang terdidik. Gue di Amerika bro. Karena menurut gue gini bro, kalau orang terdidik nih ya bro. Iya. Kalau orang terdidik, orang yang sukses bro ya.
lu akan memilih tayangannya, bener nggak? Iya. Kalau lu suka ya lu tonton, kalau nggak suka ya nggak tonton. bener Iya. nggak? Tapi kalau orang terdidik, kalau lu nggak suka sama acara tertentu, lu nggak akan main-main ke situ dan ngomentarin kan bro. Iya benar. Mendingan lu luangkan waktu lu buat nonton yang buat lu hiburan. Kayak gue nggak suka Saiful Jamil, nggak kenal Saiful Jamil. Tapi lu nggak ngotak-ngatik sama Jamil kalau komentarin kan? Nggak komentarin. Lu nggak main-main kelapak dia. Enggak. Nah berarti lu bukan netizen bro. Kalau netizen sama kaum berbahan yang dalam tanda kutip oknum Iya. netizen kan, udah tahu nggak suka, lu nyari-nyari kesalahannya karena lu nggak ada kerjaan. Iya. Jadi dia gitu bro ya. Iya. Oh jadi tapi lu emang jujur nggak suka sama program Nggak suka. gua. Nggak apa-apa, nggak masalah bro. Cuman gue suka sama lu. Oh iya, jangan dong. Bukan maksudnya. Karena pelecehan bro. Kenapa lu suka sama gua tanya? Ya lu asik orangnya. Kan gua alay bro. Nggak, menurut gue lu terbuka ya. Asik-asik aja orangnya, Iya. nggak formal. Gue tuh nggak suka buat orang yang formal. Iya. Yang jaim banget, Iya. yang gimana, aduh kelakuannya korup juga, ngapain gue gitu kan? Kan gua raja settingan, raja gimmick bro. Enggak, gue suka aja malas. Oke, siap. Oh, I love you Cuman too. kalau konten lu gue nggak suka. Oh iya, nggak apa-apa, ya bagus. Kayak Deddy Kobuzier berarti. Nah sekarang gue tanya, sebagai ketua KPI, Iya. pernah nonton bokep nggak bro? Pernah. Jujur, pernah nonton? Waktu dulu apa sekarang akhir-akhir ini masih nonton bro? Dulu sih, sekarang nggak sempet aja. Nggak sempet ya, karena sibuk ya bro. Iya. Coba nonton bro, biar nggak terlalu stres bro. Enggak, jadi gue kan sekarang udah menikah ya, jadi Iya. menurut gue nonton itu nggak apa-apa sih, Iya, karena kan iya. menambah pengetahuan juga. Bener ya bro ya. Ya begitu aja. Iya. Dia ketua KPI juga pernah nonton bokep, mau manusia bro ketua KPI ya kan? Iya. Jangan so alim juga ya kan? Iya. Nah, sekarang- Tahu Mia Khalifa bro? Itu di Instagram juga ditanya. Ya, Kenal? Tahu? gue tahu aja, nggak kenal, tahu Tahu? Mia Khalifa itu. Dari mana bro taunya bro? Ya itu kan banyak Instagram nanya gue Mia iya. Khalifa atau enggak? Terus searching nggak? Kakek Sugiono atau enggak? Tahu apa Kakek Sugiono? Ya, saya kira gue searching kan, oh ini. Oh pernah nonton Kakek Sugiono? Direkod dia nggak Oh sih? iya. Kalau Miyabi bro? Miyabi yang Jepang itu ya, Iya. ya kan gue bilang Jepang Iya, itu gue iya. tahu. Tahu ya. Kerenan mana Mia Khalifa? Cantikan mana Mia Khalifa sama Miyabi bro? Nggak tahu deh gue, cakapan bini gue lah. Oh iya. Oh, ini ya. Oke bro. Dan intinya ini obrolan sangat menarik sekali. Agung Supriyo. Jangan lupa tadi kalau mau komen Iya. di Ini Instagram juga kita tuh kan harus melihat semua industri film. Iya, Mau iya. seks kita lihat, bokep seks, Iya. bokep juga kita lihat. Iya. Untuk kemudian memperkaya kita dalam melihat televisi. Oh kayak gini ada Oh, ini ada jadi ini. bukan untuk kesenangan pribadi tapi untuk karena profesi lo, pekerjaan lo Iya, itu kan adalah kerja sendiri. the part of industry. Benar. Cuman di Indonesia kan pasti budaya itu nggak bisa diterima Nggak jadi bisa terima. industri ya kan. Iya, Iya. Jadi itu salah satu hal yang kemudian membuat ya gue harus menonton semua tayangan, Iya. menonton semua konten, gue harus bandingkan A, Iya. B, C. Jadi kita kaya dalam kemudian menilai sesuatu. Itulah kemudian ada kebijaksanaan. Iya. Ada kebijakan yang paling tinggi adalah kebijaksanaan. Iya. Sekarang gue mau tanya, program TV settingan itu melanggar P3SPS nggak? Ya enggak sih. Iya. Ya kalau misalnya settingan lu mengeksploitasi perempuan ya melanggar. Iya, karena kalau pelecehan perempuan. Iya. Kalau Oke. film jurnalis misalnya jurnalistik ya, Iya. tiba-tiba ada adegan orang ngerokok ya kita pasti Iya, iya. sanksi. Menurut lo program gue settingan semua apa nggak bro? Ya nggak settingan ini nih bro. Oh gitu ya. Gini, Iya. sama Program tadi- TV gue menurut lo Sama gue versus Deddy Kobuzier lu jadi wasit itu itu nggak nggak settingan. settingan. Nah program TV gue yang ada di TV selama ini menurut lo berapa persen settingan, berapa persen nggak settingan? 100% bro. Settingan? Settingan. Oh, berarti lo netizen bro. Tapi sorry gue kan iya. karena gini ya, gue tuh nggak suka nonton lu, gue nggak suka Iya. tontonan lu apa Iya. konten lu gue nggak suka. Hmm. Jujur aja. Nah, gue nonton yang lain. Cuma memang kan masing-masing beda nih. Oh iya nggak apa-apa bro. Kayak gue ini di komisioner ya, gue Iya. nggak nonton, tugas gue nggak nontonin Iya. tayangan lain, jadi Iya. gue memang nggak tahu. Iya. Dan gue juga nggak suka kan, jadi secara alami gue nggak nonton lu dong. Di Iya, luar benar. kesibukan kerja gue. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Jadi gue nggak tahu lu settingan apa enggak. Cuman kalau gue lihat dari netizen, wah settingan banget 100%. Iya kuya, raja gimmick, nggak ada Raja manfaatnya gimmick. gitu ya. Manfaat sih banyak. Ya iyalah pas kalau orang pintar pasti lihat manfaatnya bro. Iya. Nah sekarang pertanyaan lu suka nonton YouTube gue atau keluarga gue? Suka. Kenapa beda lu nggak suka nonton TV gue tapi nonton YouTube? Gue nggak tahu ya, YouTube lebih enak aja. Gue suka ngeliat Uya, gue lihat anak lu nyanyi, gue lihat. Iya. Bini lu, gue lihat. Oke. Ah bini gue. Enggak kan di YouTube ada kadang. Oh udah tekan gue ya. Gitu bro. Iya. Oke, sekarang kalau begitu terima kasih bro. Tapi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, satu yang terakhir. Bener nggak kasus Saiful Jamil ini sengaja dibuat atau didesain untuk menutupi kasus bullying KPI?
KPI kan kerjanya pasca tayang. Iya, iya. Jadi ketika tayangan Jamil muncul, baru kita bekerja. Iya. Dan netizen sudah buat petisi, jadi pas bareng banget gitu loh. Iya. Kita bekerja, netizen juga kumpulin. Iya. Jadi nggak saya bilang juga, lu pemadam kebakaran, nggak juga. Emang kita kerjanya pasca tayang, kita nggak tahu Iya. loh. Iya. Kalau kemudian itu tayang sedemikian rupa, Iya. kita nggak tahu sama sekali. Nah menurut lo kalau sampai Saiful Jamil dilarang di TV, menurut lo terdakwa atau kasus-kasus narapidana yang lain, narkoba segala macam harus mendapat perlakuan yang sama, Pak? Ini kita Apa beda? sedang konsultasikan ke Iya. ahli hukum dan Iya. HAM. Iya. Ya, jadi misalnya begini, orang narkoba bisa dikatakan tuh perspektif Iya. korban. Iya. Dia tuh korban bukan bandar. Bukan bandar. Ya. Misalnya begitu. Iya. Kemudian ada juga misalnya pelaku seks bebas. Ya nanti juga kita tanya nih. Iya, ini iya, ya. Jadi iya. kita butuh perspektif yang lebih luas. Koruptor Iya. ya, daripada sekedar apa tuh namanya kasus pelecehan seksual. Iya, Jadi iya. kita harus lihat lebih luas. Iya. Iya. Gitu. Nah, intinya tuh gini, bagaimana kemudian tontonan di TV itu jadi tuntunan kan itu sebetulnya. Dan Iya. yang kedua adalah bagaimana kemudian public figure atau artis itu berperilaku baik lah. Iya. Ya sehingga kan dia ditonton orang. Kalau dia berperilaku baik di masyarakat, nggak sampat berurusan dengan kepolisian, ya tentu akan jadi idola kan, Iya. diikuti. Itu aja sih imbauan gue buat teman-teman artis deh. Oke. Ya kayak lu juga kan, jangan Iya. sampai lah apa namanya, lu gimana Iya, public figure. kasihan Iya. dunia sama anak lu juga. Nah, menurut lo, ini di luar artis pelaku pelecehan seksual, terutama terhadap anak, selanjutnya pantas lagi jadi public figure apa enggak? Gue sulit menjawab sekarang ini ya. Iya, sebenarnya pribadi aja. Gue pribadi ya. Iya, Nggak pantas. nggak pantas. Tapi dia menjalani hidupnya di masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, berhak lah ya. Oh berhak dong. Tapi menjadi public figure tidak pantas kan? Nggak pantas. Nggak pantas. Oke, cukup itu aja. Oke guys, kalau gitu sekarang, lu sadar nggak dari tadi gue hipnotis? Hah? Serius lu? Nggak sadar gue bro. Hah? Nggak sadar. Bercanda, bro. Tapi dalam hitungan ketiga, lo tidur 1, 2. Nggak, ini settingan bro bang. Oh, serius. Ya udah, kalau gitu terima kasih, ini obrolan real kita bersama Sip. Ketua KPI Agung Supriyo. Dan bro, gue udah punya acara TV baru lagi bro, tolong bro. Gue ini ikutin PDG Space, jangan ditegur mulu bro. Apaan acaranya? Bikin panik sama jangan putus dulu bro. Di mana tuh? Trans 7, hampir sama lah kayak pantesan sih acara-acara itu dulu. nelpon gua sih Anita. Iya bro ya. Tapi ini lo yang kalau bikin panik segala macam lo pasti suka aja nih bro. Suka. Fun. Ntar bini gua Ini bukan settingan bro ini bro. Bini lu seronok pagi bro, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30. Siap, Ya, siap. Apalagi PPKM masih bini gua nonton. Wah, cocok guys. Ya udah, kalau begitu silakan kasih komen kalian di sini ya tentang obrolan kita bersama Ini Ketua masih KPI. main di IG gua, Iya. gua pasti jawab segala pertanyaan komentar lo. Agung_Supriyo. Ya, oke di sini. YouTube nggak bikin bro? Enggak mau. Iya. Nggak sempet. Tapi akan buat nggak? Akan buat. Oke, akan buat ya. Akan buat. Nanti episode YouTube pertama kali lu dihipnotis sama gue bro. Oke, siap. Ya, oke. Ya udah kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.